olahraga yang akan membantu mereka agar tetap sehat. Hai teman-teman, namaku Karisa. Aku adalah salah satu siswa dari SMA Al-Zuardi Global Islamic School. Dan seperti yang kalian lihat, teman-temanku sekarang pakai baju tunik bebas karena hari ini hari Jumat. Kita udah siap-siap untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Yuk kita intip keseharian di SMA aku. Yuk. Teman-teman, sekolahku memang umurnya masih tergolong muda karena baru 4 tahun berdiri. Sebagai sekolah boarding, kami mengedepankan fasilitas yang ada di kompleks gedung yang terdiri dari lokal kelas, masjid kampus, ruang perpustakaan, lab biologi, lab komputer, lab kimia, ruang audio visual, ruang OSIS, rektorat, gedung administrasi, asrama putra dan asrama putri, lapangan olahraga, dan kantin. Namun, di umur yang masih relatif muda, sekolahku telah menerus bidang prestasi loh. Nggak nyombong, tapi ya begitulah adanya. Al-Zuardi Global Islamic School merupakan sebuah sekolah yang menerapkan dan mengembangkan metode belajar yang sanggup mengakomodasi segala modalitas belajar yang dimiliki anak. Sebagaimana kita semua tahu, tumpukan mata pelajaran yang kini diberikan di sekolah menengah tidak pernah mencapai sukses kecuali dalam menambah kebingungan dan perasaan tertekan dalam diri anak didik. Di Al-Zuardi Global Islamic School diterapkan metode belajar yang diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi unik setiap anak, sehingga mereka bisa berkembang menurut jalurnya masing-masing dan tentu saja untuk tumbuh berkembang maksimal sesuai kapasitasnya masing-masing. Ada satu sistem pembelajaran yang ada di sekolahku, yakni sistem multiple intelligences. Artinya, dengan multiple intelligences, seorang anak tidak usah merasa rendah hanya karena nilai fisika atau sejarahnya buruk, karena kami tahu bahwa ia pasti memiliki potensi kecerdasan lain yang dapat dikembangkan. Karenanya, guru-guru di Al-Zuardi GIS adalah sosok pendidik yang mengerti bagaimana menghadapi siswa, bagaimana membangunkan potensi mereka yang terpendam. Guru-guru di Al-Zuardi GIS bukanlah sosok dewa yang seram dan sulit untuk didekati. Jadi ada agen, dia membuat laporan katanya, wah, kita ini sukses besar. Lihatlah grafiknya. Lihat. Sebenarnya tahu kesalahannya gimana? Nah, itu dia banyak. Kalian kalau mau bohong, website bohongnya atau pemain lain, ini prosedurnya seperti itu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau tanya Bu, kan kita ada tamu dari program kunjungi sekolahku. Ya, kita mau tanya-tanya sedikit tentang sekolah kita. Gitu. Tentang apa nih? Jadi, kan kita menerapkan konsep tentang multiple intelligences. Sebenarnya itu tuh apa sih? Oh iya, di sekolah kami, di sekolah kita nih, kita memang berusaha banget supaya guru-guru di sini nih mengembangkan multiple intelligence, terutama dengan menggunakan active learning. Karena dengan siswa bisa berkreasi, bisa beraktivitas, maka seluruh kecerdasan itu bisa dikeluarkan, bisa dikembangkan. Contohnya ada siswa di kita nih, di Al-Zuardi, ada anak yang tidak begitu pandai mengerjakan matematika. Pasti Rika juga tahu ada beberapa anak seperti itu. Dan dia jago banget main gitar, udah gitu main drum. Berarti dia bagus dan punya kecerdasan di musik. Itu juga salah satu kecerdasan, dan di sini juga berusaha untuk membangun itu. Selain itu juga kemampuan linguistik, kemampuan kinestetik itu juga diasah. Jadi dengan active learning, siswa bisa mengembangkan hampir seluruh kecerdasan yang mereka punyai. Kalau misalnya anak-anak aktif, pasti dia tertarik untuk belajar. Itu usaha kami. Oke Bu, makasih ya Bu atas penjelasannya. Saya mau jalan-jalan lagi. Assalamualaikum. Teman-teman, sekarang aku mau nemuin kepala sekolahku. Beliau bernama Bapak Dr. Agus Purwanto. Dan sekarang, langsung aja kita ke ruangannya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada yang bisa Bapak bantu, Karisa? Maaf Pak, mengganggu sebentar. Mungkin Bapak ada waktu? Oh iya, silakan. Terima kasih. Pak, sebenarnya strategi apa yang sekolah kita gunakan sehingga dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 4 tahun ya, kita bisa
langsung bersaing dengan sekolah-sekolah unggul yang ada di Indonesia? Ya, sebenarnya berawal dari kesadaran kita bahwa tiap anak itu punya kecerdasan yang berbeda, hingga pendekatan-pendekatan pengajaran yang dilakukan oleh Lazuardi itu mengacu bagaimana caranya mengembangkan unsur kecerdasan itu. Mereka yang punya kecerdasan musik, kita berusaha untuk mengembangkan dari sisi itu. Kalau mereka punya kecerdasan bicara, kita harus kembangkan dari sisi yang lain. Zaman senja belum kemerah-merahan, menutup situ lampu-lampu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya mohon pamit dan semoga sekolah kita tambah maju dan terus berjuang. Nah, itu tadi obrolan kita sama kepala sekolahku. Mau tahu lebih jauh tentang sekolahku kan? Jangan khawatir. Tapi ikuti dulu yang satu ini. Ada pertanyaan? Wah, nekat banget tuh, liatin tuh. Gila, muter apaan? Itu muterin apa banget? Sayangin juga ya. Adik ini disayangin ya. Tayangan kekerasan sangat berbahaya bila ditonton anak dan remaja karena mereka akan menirunya. Assalamualaikum Ibu. Bu, visi dan misi sekolah kita itu apa aja? Sini nih ceritanya. Jadi awalnya dulu kita itu ada kelompok orang di antara kita yang sangat prihatin terhadap beban pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, terus hal ini kita diskusikan sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuka sebuah sekolah yang bisa tidak membebani anak-anak, ya, tapi kita bisa belajar dengan fun, tapi juga tidak kurang dari keterampilan yang didapat anak-anak di sekolah lain, gitu. Jadi kita bisa mengajarkan hal-hal yang sifatnya akademis, tapi juga life skill-nya juga kita terapkan. Dan itulah yang menjadi harapan kita, anak-anak bisa belajar dengan efektif, tapi juga tetap senang. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Saya pamit dulu jalan-jalan. Assalamualaikum. Salam. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat gimana sih teman-temanku laksanain kegiatan sehari-hari. Yuk kita lihat. Jadi teman-teman, sekolahku emang memakai sistem boarding alias asrama. Jadi para siswa sebagian ada yang diasramakan, sebagian lagi ada yang langsung dari rumah masing-masing. Nah untuk yang diasramakan, kegiatan paling pagi adalah bersihin tempat tidur masing-masing dan sholat subuh. Habis sholat subuh ada yang belajar, ada yang olahraga, dan sebagainya. Tapi nggak boleh tidur lagi loh. Kalau udah pagi, tepatnya jam 7:30, siswa udah harus ada dalam kelas untuk memulai pelajaran. Tapi jangan telat loh. Kalau telat atau kurang disiplin, sekolah nerapin hukuman, yaitu lari keliling lapangan kayak temanku itu tuh. Nah teman-teman, sekarang kita bakalan ketemu dengan beberapa siswa berprestasi, dan salah satunya ada di samping saya yaitu Kanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun ini Kanita dan teman-teman berhasil menjuarai English for Fun tingkat nasional kan? Itu gimana ceritanya? Pokoknya pengalamannya itu menyenangkan banget. Jadi kita alhamdulillah dari juara regional terus kita bisa jadi juara nasional. Pengalaman ke Australia gimana? Hadiahnya kan ke Australia jalan-jalan ya? Wah, pokoknya pas ke Australia itu seru banget. Kita selain bisa jalan-jalan gratis ke sana, bisa main sama koala, sama kanguru. Terus yang penting kita dapat kesempatan belajar di salah satu universitas terbaik di sana, namanya QT atau Queensland University of Technology. Di sana kita ngerasain gimana sih jadi mahasiswa selama 2 minggu gitu. Oh gitu ya, makasih banget ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, ini nih salah satu sarana penunjang yang ada di sekolahku, yaitu lab komputer. Di sini, satu siswa dapat 1 komputer dan bisa mengakses internet yang terjaga sampai jam tidur. Tapi ingat, di sini tidak semua situs bisa dibuka. Soalnya ada filter tools dan guru yang siap mengawasi situs-situs yang tidak boleh dibuka. Don't forget to set up the image folder, okay? If you have any question about the folder, you can ask straight to your team. Teman-teman, sekolahku juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas belajar lain. Salah satunya adalah
lab bahasa. First, the same activities with the previous one. Watch the videos and do the activities. Lab ini dipakai oleh siswa-siswi sekolahku untuk memahami pembelajaran bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris. Sehingga kami bisa belajar dengan lebih mudah, praktis, dan canggih. Ada juga loh laboratorium biologi dan kimia, di mana siswa nggak cuma dapat ngebuktiin rumus-rumus fisika dan reaksi kimia, tapi juga bisa ngenalin berbagai organ makhluk hidup. Lab ini juga dilengkapi dengan sarana penunjang sehingga lab MIPA menjadi satu sarana science club yang telah melakukan berbagai macam percobaan ilmiah. Nah, sekarang ada kegiatan yang lebih menarik yaitu ekskul. Sekarang kita lihat ekskul teman-temanku. Yuk. Nah, teman-teman, sekarang aku ada di lapangan basket sekolahku. Dan bisa dilihat teman-teman yang lain lagi pada ekskul basket. Selain buat basket, lapangan ini juga dipakai buat futsal. Nah, lapangan basket ini nih yang paling rame karena paling diminati oleh teman-temanku. Selain basket, lapangan ini juga dipakai buat olahraga futsal. Serta ekskul di olahraga ini beberapa kali menjadi duta sekolah dalam lomba-lomba antar Jabodetabek. Oh, ternyata teman-temanku lagi pada latihan capoeira. Ada yang tahu apa capoeira itu? Itu loh olahraga asal Brasil yang kini ngetren di kalangan remaja kita. Nah, ekskul di SMA Al-Azwardi juga punya kegiatan itu. Kalau mau tahu, olahraga bela diri ini dipimpin oleh Kapolresta profesional. Oh iya, di sini ada juga loh kegiatan lain. Selain kelas-kelas reguler, sekolahku juga memperkaya siswa dan siswinya dengan pengetahuan lain yang nggak ada dalam kurikulum inti. Program itu namanya Program Keputrian untuk para siswi dan diadakan setiap hari Jumat waktu Siswa Putra sholat Jumat. Program ini berisi tentang pengetahuan seperti memasak, menjahit, kesehatan, kewanitaan, hak hukum perempuan, hukum nisa, dan sebagainya. Gimana sih rapat OSIS di sekolahku? Di sini kita belajar berdemokrasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan sekolah. Dan OSIS menjadi garda terdepan ketika kegiatan itu dilaksanakan. Langsung aja kita lihat rapat OSIS yaitu rapat paripurna. Tentang program-program tersebut. Kita mikirnya agak kendala kalau menghias kelas itu takutnya anggarannya itu terlalu banyak. Jadi lebih struktur tempat duduknya aja. Untuk menjadi ketua OSIS dan pengurusnya emang gak gampang. Perlu loyalitas, jiwa kepemimpinan, dan kesediaan untuk waktu luang semua. Dan ini foto-foto penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh OSIS kami. Hebat kan? Alhamdulillah, prestasi yang sudah diraih oleh sekolahku cukup banyak. Selain sebagai salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional yang dipilih oleh Depdikbud RI, kami juga pernah meraih the first national winner English Profile tahun 2006 yang lalu. Ada lagi yang membanggakan bagi kami adalah pernah menang dalam lomba sains dan dapat juara kedua nasional loh. Pernah juga menang dalam lomba kantin gaya gue yang diprakarsai oleh Teh Botol Sustro dan Radio Prambors. Nah, teman-teman, sekarang aku ada di rumah Kak Afifah, salah satu alumni dari sekolahku. Dulu dia adalah siswa berprestasi di angkatannya, dan sekarang dia udah lanjutin di Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung dengan jurusan Pendidikan Luar Biasa. Unik kan? Dan sekarang kita ngobrol aja langsung sama Kak Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu Kak Afifah lulus tahun berapa? 2006. Prestasinya apa aja?
Jadi alhamdulillah aku selalu dapat ranking 3 besar dari mulai kelas 1 sampai kelas 3. Dan selain itu, waktu aku kelas 2, aku adalah student of the year. Terus waktu kelas 3 dalam pembuatan karya ilmiah yang tentang autis, makanan anak autis, aku mendapat best writing di sekolah dan aku adalah finalis lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UI. Karena kan sekarang kuliah di jurusan pendidikan luar biasa. Unik banget. Itu alasannya apa? Kan jarang ada remaja yang mau masuk ke pendidikan luar biasa. Jadi awalnya aku cuma pengen jadi dokter anak, dan setelah aku mencari-cari lagi, aku menemukan jurusan pendidikan luar biasa yang setelah sekarang aku masuk, aku tahu kalau aku nggak nyesel sama sekali. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, gak kerasa kan? Ternyata kita udah sampai di penghujung acara. Saya Tarisa dari SMA Al-Azhar Global Islamic School mohon undur diri. Dan buat teman-teman di seluruh tanah air, ingat, ilmu pengetahuan adalah kunci kesuksesan. Jadi tetap semangat! Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Aku Aisyah, beserta seluruh kru produksi, undur diri. Ilmu pengetahuan adalah gerbang menuju kesuksesan. Untuk itu, tetap semangat!